Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sehat abang dah. Iya, Medan. Alhamdulillah baik. Di Deli Serdang abang dah. Deli Serdang, Kuala Namu lah ya. Iya. Tua PP di mana? Deli Serdang. Oh, ya 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 ya. Itu pas perkumpulan. Saya juga termasuk ketua PSTI Kabupaten Deli Serdang Sepak Takraw. Jadi se Jadi sering ketemu lah sama mereka kalau untuk bersama ormas itu di KONI ya kan. 8.15 bang. Ah, iya. Oh iya ya. Sini masih gelap lah. Masih modom lah semua. Modom kalau nggak sholat subuh. Oh. Assalamualaikum. Makan kagis tadi. Pus, Puspa, ambil gelas nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina.
Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap. Allahumma shalli wa sallim. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Jika ingin makan ketupat, makanlah selagi hangat. Jika ingin mendapat rahmat, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat membeli tomat, tomatnya masuk ke kali. Karena yang jawab kurang semangat, maka Ustadz ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Wa ijahuyitum bitahiyatin pahayu bi ahsana minha awduha. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala ta'ala laqad arsalnaka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama buistu liutammima makarimal akhlaq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapat syafaatnya. Awal kata yang kami muliakan, alim ulama, tokoh masyarakat, tuan-tuan guru. Yang kami muliakan, Kepala Bandara Bapak Siswanto. Hadir Bapak Siswanto tadi ya. Bapak, alhamdulillah, Bapak Siswanto ini bukan orang asing ini. Ya kan Pak? Bukan orang asing, tetapi memang orang Indonesia asli dia. Begitu juga yang saya hormati para karyawan Bandara Djili Riwut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Hadirin hadirat, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat. Semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ucapan ribuan terima kasih kepada Adinda Romi Ramadhanu yang telah mengundang kami jauh-jauh ke Medan mencari ustadznya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan acara ini dapat berjalan dengan sukses. Amin amin ya robbal alamin. Tak kenal maka tak sayang, izinkanlah ustadz di sini memperkenalkan diri. Yang pergi biarlah pergi, walaupun pergi tetap di hati. Perkenalkanlah, saya Ustadz Denny yang akan mengisi tausiah pada pagi yang berbahagia ini. Hadirnya Ustadz di sini bukan untuk berdiam diri, apalagi pamer gigi. Tetapi hadirnya Ustadz di sini untuk memberikan inspirasi, moga dapat memotivasi agar hidup lebih islami. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebelum Ustadz menyampaikan tausiah ini, sebaiknya kita memakai metode sami'na wa atokna. Karena kebanyakan orang mendengarkan tausiah ada 4 macam. Yang pertama, sami'na wa atokna, mendengar kemudian mematuhi,
lalu mengamalkannya. Ini sangat bagus sekali, ini yang sangat kita harapkan. Yang kedua, sami'na wa asoina. Mendengar tetapi tidak open. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini banyak ini, apalagi melalui Zoom. Jadi kita berharap supaya fokus, supaya kita mendapatkan ilmu. Filsafat Arab mengatakan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Yang ketiga, sami'na wa bisik-bisikna. Mendengarkan ustadznya ceramah tetapi ia berbisik-bisik di belakang. Yang keempat adalah sami'na wa ngantukna. Ustadznya ceramah di sini, ia pun tertunduk-tunduk. Ustadz pikir dia khusyuk, rupanya ngantuk. Hadirin hadirat yang berbahagia, Kalimantan dulu baru Demak, senyum dulu baru disimak. Mana senyumnya? Cheese. Untuk mengambil kesemangatan kita bersama. Para karyawan Bandara Jilik Ruwet, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah yang berbahagia, tema kita pada pagi yang berbahagia ini adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah dan begitu juga meningkatkan meningkatkan rasa cinta kita kepada beliau. Imam Jalaluddin As-Sayuti mengatakan dalam kitabnya, bulan Rabiul Awal berketepatan dengan kelahiran atau Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada beliau. Beliau hidup selama 63 tahun dan berdakwah selama 23 tahun. Semoga kita dapat meneladani akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat yang paling masyhur atau jumhur ulama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah di kota Mekah. Ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, dan salah satu pamannya bernama Abu Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun buistu wa unzila alayya fihi." Hari tersebut adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus dan diturunkan wahyu kepadaku. Artinya Nabi Muhammad SAW memperingati hari lahirnya 1 minggu sekali dengan berpuasa. Tetapi kita sebaliknya sekarang, memperingati hari lahir kita dengan kemek-kemek bahasa Medannya, atau makan-makan, bakar-bakar, party, begadang, minum khamar, joget-joget, luar biasa. Astagfirullahaladzim. Kan enak itu, kata orang-orang yang terpengaruh dengan perbuatan setan. Bung Roma pernah berkata atau bersyair, kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Na 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 na. Itulah perbuatan setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itulah kesenangan yang diberikan setan kepada kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita pandai-pandai di momentum bulan Rabiul Awal ini kita harus memperbaiki diri, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, sebagai umat Nabi Muhammad yang mengharapkan syafaatnya yaumi akhir kelak, kita harus mengetahui biografi beliau. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki 7 orang anak. Ada yang tahu nama anak-anak beliau di sini? Ada 23 peserta, kita lihat nih ya. Jadi
Nabi Muhammad memiliki 3 anak lelaki dan 4 orang wanita. Anak laki-lakinya bernama Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Sedangkan anak perempuannya bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Seluruh anak Nabi Muhammad SAW meninggal dunia ketika ia masih hidup, kecuali Fatimah Az-Zahra. Beliau wafat setelah ayahnya meninggal dunia, 6 bulan setelah ayahnya meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW, seluruh anak Rasulullah ini berasal dari Khadijah Al-Kubra, kecuali Maria Al-Qibtiyah. Kecuali Ibrahim berasal dari Maria Al-Qibtiyah. Apa hikmah dari meninggalnya anak-anak Rasulullah SAW? Salah satu hikmahnya adalah supaya umat muslim tidak mendewa-dewakan anak-anak beliau, menjadikan nabi setelah Nabi Muhammad. Yang kedua, menjadi iktibar bagi kita. Apabila ada yang kehilangan anak atau dari salah satu keluarganya, Rasulullah kehilangan 6 orang anaknya di masa hidupnya. Tetapi beliau tetap sabar dan tabah menghadapi ujian atau cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kemudian Rasulullah memiliki 12 istri bersama Maria Al-Qibtiyah. Ada yang tahu nama istrinya, istri Rasulullah? Nah, ini terkenal, ada lagunya ini, yang paling masyhur ini Aisyah. Jadi istri Rasulullah ada 12. Yang pertama Khadijah Al-Kubra, yang kedua Saudah, yang ketiga Aisyah, yang keempat Hafsah, yang kelima Zainab binti Huzaimah, yang selanjutnya Ummu Habibah, Zainab binti Jash, Zuwairiyah, Maria Al-Qibtiyah, Ummu Salama, Sophia, dan Maimunah. Jadi Rasulullah memiliki 12 istri. Alasan beliau menikahi istri-istrinya bukan hanya mengedepankan hawa nafsunya saja, tetapi di sana ada urusan politik, tawanan perang, pemberdayaan janda, begitu juga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Rasulullah SAW mengedepankan hawa nafsunya, sudah pasti yang dinikahinya para gadis. Ya, seluruh istri Rasulullah adalah janda kecuali Aisyah binti Abu Bakar yang perawan. Selanjutnya, Rasulullah SAW tidak berpoligami kecuali setelah meninggalnya Khadijah Al-Kubra, yaitu istri yang pertama. Jadi artinya bapak-bapak jika ingin berpoligami, meninggal dulu Khadijah Al-Kubra, yaitu istri yang pertama. Yang kedua, cari yang janda, jangan cari yang perawan. Kita lihat banyak yang berpoligami ini mencari yang lebih cantik, yang lebih bohai katanya. Adinda Romi Ramadhanu ingin berpoligami. Ya, kalau memang belum bisa berlaku adil, jangan dulu. Ya, jadi satu diadilin, dibahagiakan, disenangin. Semoga mendapat keberkahan. Hadirin yang berbahagia, yang selanjutnya di dalam bulan Rabiul Awal ini sebaiknya kita menumbuhkan rasa cinta kita, rasa syukur kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Alhamdulillah, Bandara Djili Ruwet, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah ini telah membuat kegiatan-kegiatan yang positif, yaitu peringatan Maulid Nabi melalui Zoom. Ini saya apresiasi khususnya kepada Bapak Siswanto. Semoga sehat selalu, murah rezeki. Begitu juga ada sini
Bapak Denny. Ya, sehat Bapak Denny? Nah, namanya sama, ini nama Ustadz juga ini. Dinun artinya agama. Ya, Bapak Siswanto, Bapak Denny. Nah, semoga bapak-bapak diberikan kesehatan selalu. Ditenangkan pikirannya, ya, bisa membawa Bandara Jilik Ruwet kepada yang lebih baik lagi, yang lebih mantap lagi. Perlu, amin ya rabbal alamin. Jadi salah satu yang perlu kita buat adalah kegiatan positif seperti ini. Yang kedua, kita harus mengetahui kejadian-kejadian dahsyat ketika Nabi Muhammad akan dilahirkan. Salah satunya Imam Syihabuddin Ahmad berkata dalam kitabnya, detik-detik ketika Nabi Muhammad dilahirkan, Sayyidah Aminah merasa tenang, merasa aman, dan merasa nyaman. Tetapi kalau kita lihat istri-istri kita ketika menjelang kelahiran, apa rasanya? Luar biasa, sudah pasti resah, gelisah. Bukan istrinya saja, suaminya pun mondar-mandir. Apalagi anak pertama. Tetapi pada saat itu Sayyidah Aminah merasa tentram, nyaman, dan aman. Yang kedua, Sayyidah Aminah mendengar seruan kalimat tasbih dari para malaikat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat tasbih berseru, dan Sayyidah Aminah semakin nyaman dan tenang menunggu kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, para malaikat silih berganti mengunjungi rumah beliau. Detik-detik kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muthalib berada di sekitar Ka'bah bermunajat. Sedangkan Aminah berada sendiri di rumah. Datanglah 4 orang wanita ke rumah Sayyidah Aminah. Wah, yang sangat cantik, wanita yang sangat cantik, wanita yang sangat anggun. Wanita pertama berkata, "Aku adalah istri Nabi Adam alaihissalam, yaitu Siti Hawa." Wanita kedua berkata, "Aku adalah istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Sarah." Wanita ketiga berkata, "Aku adalah istri Fir'aun, Asia, yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Wanita keempat pun berkata, "Akulah Maryam, ibunda Isa alaihissalam. Kami diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menemanimu, wahai Aminah, dan menyambut kehadiran putramu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Begitu juga kejadian-kejadian yang sangat dahsyat ketika Nabi Muhammad akan dilahirkan. Bumi bergetar, cahaya terang benderang menyinari alam semesta. Yang kedua, kerajaan Kisra Persia berguncang hebat sehingga 14 balkonnya hancur. Yang ketiga, api abadi umat Majusi padam. Yang keempat, sekitaran Ka'bah bergetar sehingga berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah itu jatuh dan hancur. Yang terakhir kejadiannya adalah air Zam-Zam menggelegak. Itulah kejadian-kejadian yang luar biasa, detik-detik kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memperlihatkan hal-hal yang baik. Begitu juga Allah menghancurkan hal-hal yang buruk di saat kekasihnya akan dilahirkan.
Hadirin hadirat yang berbahagia, karyawan Jilik Ruwet, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah yang berbahagia. Yang kedua, kita harus mengetahui sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun ketika malam 17 Ramadan. Pada saat itu malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu Quran surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Di ayat ini kita diperintahkan untuk senantiasa membaca situasi dan kondisi. Pandai-pandailah mengikra, katanya, membaca, jika kita ingin sukses dalam melaksanakan sesuatu kegiatan. Jadi ayat ini memerintahkan kita supaya membaca situasi dan kondisi apabila kita ingin melakukan sesuatu agar kita mendapat kesuksesan serta keberhasilan. Dan surah Al-Alaq ini adalah awal mula Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang turun pun secara berangsur-angsur sesuai kejadian dan faktual. Artinya pada saat itu ketika orang-orang Quraisy senantiasa gemar meminum khamar, turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajlam rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Pada saat itu orang-orang Quraisy gemar meminum khamar, maka turunlah ayat ini. Begitu juga pada saat orang-orang Quraisy gemar melakukan perzinahan, turun ayat la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Kemudian ayat-ayat yang telah diturunkan tersebut disatukan menjadi mushaf atau Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, karyawan Jilik Ruwet yang berbahagia, strategi dakwah Rasulullah memakai dua metode. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi, dilakukan kepada para keluarga dan para sahabat kurang lebih 13 tahun di kota Mekah. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan dilakukan oleh kepada masyarakat umum. Pada saat itu sikap yang tidak mengenakan yang tunjukkan oleh orang-orang Quraisy, mereka tidak setuju, sangat marah, sangat menolak, sehingga Rasul dan para sahabatnya diancam, disiksa oleh orang-orang Quraisy, terutama para hamba sahaya seperti Bilal bin Rabah. Ia mendapat cambukan, kemudian ia ditimpa oleh batu besar di dadanya, diterik matahari pada siang hari. Begitu juga ketika Rasulullah SAW berdakwah ketika di Taif, beliau dihina, diejek, dilempari sehingga berdarah. Sangat menyedihkan sekali. Lalu beliau diusir. Tidak ada satu orang pun dari masyarakat Taif yang mengikuti dakwah Rasulullah. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan ketabahan serta kesabaran atas ujian yang telah diterimanya. Malaikat Jibril pun marah dan dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika engkau izinkan akan aku timpahkan dua gunung ini kepada mereka. Tetapi Rasulullah melarang malaikat Jibril untuk melakukan itu. Dan Rasulullah berkata, aku tetap berdoa masyarakat Taif, generasi-generasinya tetap beriman kepada Allah nantinya. Alhamdulillah, pada sekarang ini masyarakat Taif beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begitu luar biasa kesabaran dan ketabahan. Inilah salah satu suri tauladan yang harus kita ikuti. Apabila di antara kita mendapat backing, ya dimarahi oleh atasan kita, kemudian ada backing kita, apa yang harus kita lakukan? Apa kita pukuli atasan kita? Pasti kita kebanyakan bilang hajar aja, bunuh aja. Tetapi Rasulullah menjawab tidak begitu. Ia sabar, ia berdoa. Semoga ya masyarakat tetap beriman. Inilah yang harus kita contoh salah satunya apabila kita ditegur. Jika berbuat salah, kita mendoakan atasan kita, mendoakan adik-adik kita. Semoga ia dapat berubah, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah harapan kita, salah satu contoh suri tauladan yang harus kita ikuti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, bagaimana kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai ayah bernama Abdullah. Abdullah mempunyai ayah bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mempunyai ayah bernama Hashim. Hashim mempunyai ayah bernama Abdi Manaf. Abdi Manaf mempunyai ayah bernama Qusay. Qusay inilah yang mendirikan Darun Nadwa. Darun Nadwa adalah tempat perkumpulan orang-orang Quraisy. Pada saat itu mereka sudah risau atas dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengumpulkan seluruh pimpinan kabilah-kabilah yang ada di kota Mekah berkumpul di Darun Nadwa. Sangat menyedihkan sekali. Kakek buyut kita yang memiliki tempat, mereka bermusyawarah untuk membunuh kita, yaitu musyawarah inti mereka untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena selama 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah, banyak orang-orang Quraisy merasa tidak nyaman, tidak aman. Karena posisi sudah sangat genting, udah banyak di antara mereka yang masuk Islam, maka mereka bermusyawarah bagaimana cara membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin sidangnya adalah Umar bin Hisham. Ada yang kenal nama Umar bin Hisham? Ini nama kerennya Abu Jahal. Abu bapak jahal, jahil bodoh, berarti bapaknya bodoh. Kenapa bapak bodoh bisa memimpin sidang? Memimpin pemimpin orang-orang Quraisy. Maksudnya Abu Jahal ini adalah dia bodoh apabila melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, tetapi ia sangat cerdas apabila melaksanakan kegiatan-kegiatan yang negatif. Itulah makanya digelar dia sebagai Abu Jahal. Mereka bermusyawarah bagaimana cara membunuh Nabi Muhammad SAW. Pemimpin yang pertama berkata, sudah kita usir saja Nabi Muhammad dari kota Mekah ini, biar bisa kita beristirahat, tidak memikirkan beliau. Tetapi pemimpin yang lain menyangkal pendapat itu. Tidak bisa, jika kita usir Nabi Muhammad dari kota Mekah, nanti di luar kota Mekah ia membuat strategi, menyusun kekuatan, dan ia menyerang kita. Ini sangat bahaya. Selanjutnya pemimpin kedua berkata, ya sudah kita ikat aja Nabi Muhammad, kemudian kita berdirikan di samping Ka'bah, jangan dikasih minum dan makan hingga ia mati. Pendapat ini pun disangkal oleh pemimpin lain. Tidak bisa begitu. Muhammad adalah pemimpin yang sangat karismatik, banyak yang ngefans sama dia, banyak yang menyukai dia. Apabila itu terjadi, mereka tidak akan rela apabila pimpinannya dijemur, tidak dikasih makan sampai mati. Apabila ini terjadi, kota Mekah akan bersimpah darah. Pendapat kedua pun ditolak. Pendapat ketiga, ya sudah, kita kirim aja satu orang dengan pedang yang panjang masuk ke dalam rumah Muhammad, kemudian menebas lehernya. Kemudian pemimpin yang lain pun menyangkal, tidak bisa, karena nanti apabila ketahuan yang menebas atau yang membunuh Muhammad, ia akan diperangi oleh keturunan Bani Hashim. Bani Hashim termasuk orang yang terpandang di kota Mekah ini, orang yang dihormati. Artinya mereka pun bingung pendapat mana yang akan dilaksanakan.
Abu Jahal pun berbicara dan memberikan pendapat. Baiklah, oleh sebab itu sekarang setiap kabilah mengirimkan satu pemuda yang sangat kuat, berkumpul nanti malam di depan rumah Muhammad. Ketika Muhammad keluar, setiap pemuda memberi satu pukulan hingga ia berdarah dan mati. Bagaimana? Sepakat para pimpinan itu, kata Abu Jahal. Akhirnya pun mereka menyepakati apa yang diberikan oleh Abu Jahal. Ya, artinya pada malam hari mereka bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun mendapat SMS kalau sekarang atau WA dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu pun turun melalui malaikat Jibril bahwasannya perintah hijrah sudah datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun mengabari kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, perintah hijrah sudah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu nanti malam kita berhijrah ke kota Madinah. Kita bertemu di luar kota, kata Rasulullah kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun menjawab, siap. Kemudian Rasulullah pun kembali ke rumah dan ia memanggil Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pun datang ke rumah Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur menggantikannya di tempat tidurnya. Ali bin Abi Thalib pun berkata siap. Luar biasa kepatuhan Ali bin Abi Thalib. Ia siap mati untuk menggantikan pamannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ia tidak mengatakan, jangan saya Rasulullah, Abu Bakar saja yang sudah tua, saya kan masih muda. Tetapi Ali bin Abi Thalib menjawab siap. Itulah pengorbanan Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah untuk mengurangi rasa kecurigaan orang-orang Quraisy yang akan membunuh beliau. Ketika malam hari Nabi Muhammad ingin keluar rumah, luar biasa, sangat luar biasa, orang-orang pimpinan Quraisy, orang-orang Quraisy sudah berada di luar rumah Rasulullah, sudah menjaga siap-siap membunuh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengambil pasir, kemudian menyiramkan ke atas kepala mereka dengan membaca waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddang fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya Allah, jadikan di antara mereka dinding, dari depan mereka dinding, sehingga mereka tidak dapat melihat. Allah menutup pandangan mereka. Akhirnya Nabi Muhammad keluar dengan selamat. Kalau kita misalkan seperti sapu tangan ini sapu tangan ini nampak kita lihat. Tetapi bagaimana sapu tangan ini bisa tidak nampak? Coba kita ilustrasikan. Begitulah Rasulullah membaca waja'alna min baini aidihim, sehingga ia tidak nampak oleh orang-orang Quraisy. Ini sapu tangan ada di depan kita, kita lihat bagaimana kita ilustrasikan supaya ini tidak nampak. Ya. Kita masukkan ke dalam genggaman tangan. Kemudian kita menghilangkannya. Inilah yang terjadi. Berarti sebenarnya sapu tangan itu ada, tetapi mata kita yang tidak melihatnya. Karena pada saat itu Allah menutup pandangan kita, sehingga sapu tangan ini ada kembali. Begitulah ilustrasi yang diberikan. Hadirin yang berbahagia, tetapi ini jangan dipraktekkan. Ini banyak dipraktekkan di Medan, saya lihat ketika ada polisi. Dipraktekkan waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim saddang fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Polisinya beriman pula, tidak tembus. Artinya ini jangan kita melakukan itu untuk hal-hal yang buruk. Ini adalah emergency. Ini yang membaca Nabi Muhammad. Kalau Romi Ramadhani insya Allah ya. Yang Romi, itulah bagaimana kisah Nabi Muhammad hijrah. Kemudian Nabi Muhammad pun bertemu dengan Abu Bakar.
ya di luar kota Mekah dan mereka bersembunyi di Gua Sur. Ketika orang-orang Quraisy sadar, mereka pun mendobrak pintu rumah Nabi Muhammad dan ingin membunuh Muhammad di tempat tidur. Ketika mereka ingin membunuh, rupanya yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib. Dan mereka bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Mana Muhammad? Aina Muhammad?" Ali bin Abi Thalib pun mengatakan, "Ma'arif, saya tidak mengetahui. Saya tidak mengetahui keberadaan Muhammad." Akhirnya orang-orang Quraisy pun marah dan memerintahkan untuk mencari Muhammad di seluruh penjuru Mekah. Dan mereka memberikan sayembara, ya, membuat sayembara, barang siapa yang dapat menemukan Muhammad hidup atau mati akan diberikan hadiah yang sangat besar. Ada satu kelompok yang sudah berada di Gua Sur. Pada saat itu Abu Bakar sangat ketakutan, apabila kita terlihat ya Rasulullah oleh kelompok itu, maka kita akan dibunuh. Tetapi Rasulullah menjawab berkata kepada Abu Bakar, "La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah takut Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Ketika mereka ingin memasuki Gua Sur, di situ Allah meletakkan sarang laba-laba. Akhirnya mereka tidak masuk. Secara logika, apabila ada orang di dalam gua, sarang laba-labanya sudah pasti rusak. Akhirnya mereka tidak jadi memasuki gua tersebut dan selamatlah mereka. Ketika itu Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar. Dan pada saat itu ada kalajengking yang melintas di situ, karena Abu Bakar tidak mau mengganggu Rasulullah, ia pun mendiamkannya. Dan akhirnya kalajengking itu pun menggigit Abu Bakar. Rasa sakit yang luar biasa sehingga Abu Bakar mengeluarkan air mata, dan air mata Abu Bakar jatuh ke pipi Rasulullah, dan Rasulullah pun terbangun dan bertanya kepada Abu Bakar, "Kenapa wahai sahabatku Abu Bakar? Wajahmu pucat, kamu merasa kesakitan?" Abu Bakar pun berkata, "Aku tergigit kalajengking." Kemudian Rasulullah mengobati Abu Bakar dengan mengoleskan ludahnya. Seketika rasa sakit pun hilang. Luar biasa ludah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan ludah kita yang luar biasa. Kalau ludah kita bau asem, berkarat teman kita kalau diolesi ludah kita. Ini ludah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, karyawan jamaah Jilik Ruwet yang berbahagia, gimana waktunya? Pembawa acara bisa dilanjut atau kita cukupkan? Berapa menit lagi? Masih bisa dilanjutkan? 5 menit lagi, Pak Toyib. Ya. Yang selanjutnya, ya, bagaimana ya kita menjadikan Nabi Muhammad menjadi suri tauladan yang baik. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengajarkan melalui kata-kata, tetapi melalui perbuatan. Kalau saya lihat ini Bapak Siswanto ini luar biasa. Jadi perkataannya, begitu juga perbuatannya luar biasa, menjadi panutan bagi ya karyawan-karyawan bandara Jilik Ruwet. Dari wajahnya nampak karismatik, nampak ada sinar aura yang baik. Inilah, jadi suri tauladan yang baik itu kita tidak hanya berkata-kata, begitu juga dengan mempraktekkan apa yang kita lakukan. Seorang penulis dari barat, Michael Hart, menulis buku tentang 100 tokoh yang berpengaruh. Ia mengatakan bahwasannya Rasulullah merupakan manusia tersukses yang dapat merubah akhlak manusia dari biadab menjadi beradab. Hakikatnya orang-orang kafir mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, karena ia dapat merubah akhlak manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Begitu juga agama Islam adalah agama yang lurus, agama yang benar, agama keselamatan. Tetapi kenapa mereka tidak mau beriman? Salah satunya syaitan, allazi yuwaswisu fi sudurin nas,
yang senantiasa menggoda hati manusia. Ingatlah, walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani tidak akan ridho kepada umat Islam sehingga mereka, sampai kita umat Islam dapat mengikuti agama mereka. Paus Paulus memerintahkan kepada seluruh pendeta untuk mempelajari Al-Quran. Apa manfaatnya? Supaya mereka bisa memutarbalikkan fakta, ya, memutarbalikkan, menyelewengkan Al-Quran agar bisa, ya, mereka membawa umat muslim kepada agama mereka. Tetapi hakikatnya setelah para pendeta mempelajari Al-Quran, mereka mengetahui kebenaran Al-Quran tersebut dan mereka mendapat hidayah dan mereka masuk Islam. Artinya orang-orang kafir apabila masuk agama Islam berarti mereka adalah orang-orang yang cerdas. Kenapa? Karena mereka dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, dari kesalahan menuju ke kebenaran. Sebaliknya, orang-orang muslim yang pindah agama ke kafir atau ke agama Kristen atau agama yang lain berarti orang-orang bodoh. Kenapa? Karena dari terang menuju kegelapan, dari kepintaran menuju kejahiliaan. Hadirin hadirat yang berbahagia, yang selanjutnya di bulan Rabiul Awal ini kita harus memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagaimana sabdanya, man shalla alayya wahidatan, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersolawat kepada aku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Artinya Allah dan Rasulullah, Allah akan memberikan keberkahan serta rahmatnya kepada kita yang sangat berlimpah. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa bersolawat. Mari kita bersama-sama bersolawat untuk menghindari menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi, ucapkanlah salam keselamatan kepada beliau. Artinya Allah Subhanahu dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita sebagai hamba yang doib jarang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh sebab itu maka kita harus membiasakan dari saat ini senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa manfaatnya? Agar supaya kita mendapat syafaat di yaumil akhir kelak, yaitu mendapat pertolongan dari Allah dan Rasulnya pada hari kiamat nanti. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan 2 penasehat kepada kita. Yang satu pandai bicara, yang satu diam. Yang pandai bicara adalah Al-Quran, yang diam adalah kematian. Jika ada persoalan, kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, jika keras hati, tidak bisa diperingati, tidak bisa dibilangi, ingatkanlah dengan kematian. Inilah nasihat yang ditinggalkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Begitu juga mengingatkan orang-orang yang keras hatinya dengan kematian. Ingatlah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Yang selanjutnya, kenapa kita diperintahkan untuk senantiasa meneladani atau mencintai Nabi Muhammad SAW? Karena beliau pagi, siang, sore, malam senantiasa mengingat umatnya. Ya, mengingat umatnya.
Ketika ia dicabut ruhnya oleh malaikat maut, ia bertanya kepada Jibril, bagaimana hakku di hadapan Allah? Jibril pun berkata, pintu-pintu surga telah terbuka menunggu kehadiranmu. Kemudian Nabi Muhammad menanya, bagaimana nasib umatku? Jibril pun berkata, aku pernah mendengar Allah berfirman, surga tidak akan dimasuki oleh siapapun kecuali umat Nabi Muhammad telah berada di dalamnya. Dan Nabi Muhammad pun ingin menanggung sakaratul maut umatnya. Tahukah kamu bagaimana rasa sakaratul maut itu? Rasa sakaratul maut bagaikan kita dikuliti hidup-hidup, sangat menyakitkan. Itu pun mau ditanggung oleh Nabi besar Muhammad SAW. Begitu cintanya beliau kepada umatnya. Tetapi kita sebagai umatnya kadang melupakan beliau. Di momentum bulan Rabiul Awal ini, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka sebaiknya kita senantiasa meneladani akhlaknya. Begitu juga kita senantiasa menumbuhkan rasa mahabbah kita kepada beliau. Demikianlah tausiah singkat ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jikalau dirasa kata-kata saya kasar, Ustadz mohon maaf karena Ustadz makhluk kasar, bukan makhluk halus. Jikalau dirasakan kata-kata Ustadz kurang berkenan, mohon maaf karena Ustadz manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah, maafkan Ustadz dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata-kata yang salah, maafkan Ustadz lahir dan batin. Jikalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada waktu yang panjang, bertemu kita di lain waktu dan kesempatan lagi. Tidak semua yang keluar dari dubur ayam itu tai. Sering juga yang keluar dari dubur ayam itu telur. Setelah itu ya terserah kepada hadirin hadirat mau mengambil taiknya atau telurnya. Saya serahkan kepada hadirin sekalian. Tetapi hadirin sudah pasti mengambil telurnya, artinya mengambil hal-hal yang baik. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan dari saya pribadi. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.